Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kelas 8A, 8B, 8C, 8D, dan 8E. Pada pertemuan kali ini, seperti biasa, Bapak senantiasa menyempatkan waktu untuk membuat video pembelajaran. Jadi mohon video pembelajaran ini disimak sampai tuntas. Oke? Nah, pada pertemuan yang kemarin, videonya sudah Bapak kirim. Tolong video itu dipelajari, dan video pembelajaran kali ini ada kaitannya atau masih sama hal yang dibahas, yaitu bab 1 tentang kerajinan bahan lunak. Langsung saja ya. Nah, kerajinan bahan lunak. Kalau kemarin kan sudah Bapak sebutkan kerajinan bahan lunak alam, kerajinan bahan lunak buatan. Nah, kalau ini contoh dari produk kerajinan bahan lunak. Maaf, ini sedikit tertutup ya. Yang pertama itu produk dari tanah liat. Contohnya di sini banyak sekali, ada guci, keramik, tempat minum, teko, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah kerajinan bahan lunak dari sabun. Contohnya ukiran sabun begini. Kalau dia bertanya, Pak, memang sabun ada yang dibuat seperti itu dan untuk apa, Pak? Ada. Jadi ada sabun yang dibuat seperti ini khusus hanya untuk hiasan saja. Biasanya sabun yang diukir seperti ini, sabunnya wangi dari sabun itu luar biasa terciumnya. Jadi sabun ini hanya digunakan sebagai pajangan saja. Biasanya ada di hotel-hotel, di tempat-tempat spa, biasanya ada sabun-sabun hiasan seperti ini. Jadi tidak dipergunakan ya. Yang berikutnya adalah kerajinan dari kulit. Kerajinan lunak dari kulit. Contoh kerajinannya banyak: sepatu, gantungan kunci, dompet, tas, ikat pinggang, dan masih banyak yang lain. Bisa kalian cari saja nanti ya. Selanjutnya, nah ini kerajinan contoh dari kerajinan bahan lunak yang lainnya yaitu getah nyatu. Nah, contoh kerajinannya itu yang kemarin sudah Bapak sebutkan, yaitu perahu naga dari Kalimantan, dari Provinsi Kalimantan. Nah, setelah itu ada kerajinan fiberglass, seperti ini bentuk kerajinannya, gantungan kunci. Berikutnya ada kerajinan gips. Kerajinan gips ini warnanya putih, kata Bapak juga. Contohnya salah satunya adalah topeng-topeng begini nih. Contoh kerajinannya. Bisa dijadikan kerajinan lain? Bisa. Contohnya bisa dibuat menjadi patung dan lain-lain. Tergantung si pembuat karya tersebut ingin menjadikan gips ini sebagai kerajinan apa bentuknya. Oke. Bapak lanjut. Nah, kita langsung masuk ke proses pembuatan kerajinan bahan lunak. Jadi ketika kalian nanti ingin membuat kerajinan bahan lunak, yang pertama proses dilakukan itu adalah proses perancangan. Nah, proses perancangan ini maksudnya apa? Jadi sebelum membuat sebuah karya, kita harus merancang dulu. Merancang dulu di kertas, kira-kira apa yang akan dibuat. Lalu setelah dibuat, rancangannya kita tentukan bahan. Kira-kira dari kerajinan bahan lunak yang sudah tersedia, apa bahan yang akan kita gunakan? Apakah tanah liat, fiberglass, flower clay, getah nyatu, yang lain dan lain-lain. Tentunya bahan ini kita cari yang mudah didapat dan hasil kerajinannya bagus. Dan ketika dijual akan menghasilkan nilai rupiah yang cukup lumayan. Berikutnya adalah kita cari ide dari berbagai sumber. Jadi kita cari ide bisa saja nanti melihat di internet, melihat di buku perpustakaan, dan lain-lain. Setelah kita ketemu apa yang akan dibuat, lalu kita buat sketsanya terlebih dahulu. Sketsa itu apa? Sketsa itu adalah gambar dasar. Jadi kita buat dulu di kertas nih oret-oretannya. Kira-kira bentuknya mau seperti apa? Semisal kalian bentuk guci, digambar dulu gucinya, semisal. Nah ini jadi gambar saja sketsanya terlebih dahulu. Kalau semisal, oh ternyata bentuk guci ini bisa dirubah-rubah oleh kita, silahkan saja. Jadi tergantung kalian sendiri nanti ya. Setelah kalian tentukan membuat sketsa, jadi buatnya jangan hanya satu, buat lagi yang banyak sketsa berikutnya. Misal guci untuk kotak. Nah, setelah itu dipilih sketsa terbaik yang mana kira-kira. Kalau sudah ketemu yang terbaik produk kerajinannya,
kumpulkan alat dan bahannya. Kira-kira kalau kerajinan guci ini alat dan bahannya apa saja? Kumpulkan, tentunya alat dan bahan ini tergantung dari kerajinan yang akan kalian buat. Lalu kita buat produknya atau kerajinannya. Setelah dibuat, kita evaluasi atau uji coba produk. Artinya, kalau kita membuat teko atau guci, kita coba setelah kering, terus coba isi air bocor atau tidak, layak atau tidak untuk dijual. Kalau ada kekurangan, kita revisi produknya. Atau kita rubah apa sih yang kurang dari produk kerajinan yang kita buat tersebut. Oke. Nah, berikutnya. Berikutnya langsung saja ke tugasnya. Jadi tugasnya untuk pertemuan kali ini, sebetulnya Bapak ingin menugaskan kalian untuk membuat kerajinan dari bahan lunak. Hanya saja kalau berkelompok nanti Bapak khawatir kalian tidak bisa menjaga jarak atau berkomunikasi dengan temannya sulit. Jadi harus ke rumah si Anu atau ke rumah si A atau ke rumah si B. Nanti semisal di rumahnya tidak tersedia alat dan bahan dan sebagainya. Nah, jadi untuk sementara tugasnya, kalian Bapak tugasi kerjakan saja LKS halaman 5 dan 6, PG-nya saja. Setelah dikerjakan, difoto jawabannya. Jadi di jawaban di LKS-nya difoto, uploadnya di Google Classroom. Jadi nanti besok akan Bapak buatkan untuk mengupload tugasnya. Sebelum diupload jangan lupa screenshot dulu kayak kemarin. Screenshot biar nanti ukuran foto yang akan diupload itu menjadi kecil. Setelah itu jangan lupa edit, kasih nama. Jadi ketika di screenshot edit dan kasih nama dan kelas biar tidak tertukar dengan teman yang lain. Jangan sekali-kali mencontek atau semisal foto punya temannya diedit namanya nanti akan ketahuan, akan Bapak cek satu persatu. Oke. Semoga di perjumpaan berikutnya kalian sudah bisa atau sudah siap ketika Bapak tugasi untuk membuat kerajinan bahan lunak. Tolong buku-buku paket, buku LKS itu senantiasa selalu dibaca. Oke? Mungkin cukup sekian perjumpaan kita di pertemuan kelas online kali ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.